Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan orang kaya jiwa dan orang kaya harta. Kalau kita ingin minta kaya pada Allah, mintalah kaya jiwa. Jangan pernah minta kaya harta. Sebanyak apapun harta yang Allah berikan kepada kita, manusia ini tetap tidak pernah merasa cukup. Itulah pekerjaan nafsu. Nafsu itu tidak akan pernah puas untuk selamanya. Walaupun 2 gunung besar dijadikan emas untuknya, nafsu itu tetap tidak akan pernah puas. Seandainya manusia itu telah memiliki segalanya di bumi, dia akan bertanya lagi yang di langit, apakah langit itu ada yang punya? Kalau tidak, langit pun ingin dia miliki. Begitu rakusnya manusia ini. Begitulah tamsilan manusia yang memiliki keinginan tanpa batas, sehingga jiwanya tidak akan pernah merasa tentram. Kapan juga manusia itu merasa cukup? Manusia itu baru merasa cukup ketika tanah kuburan ditimbun di atasnya, atau pada saat ia dimasukkan ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Pada saat itulah manusia baru merasa puas. Tapi kalau kekayaan jiwa yang kita pinta dan Allah pun mengabulkannya, dalam kondisi apapun keadaan hidup kita, tetap puas dan jiwa kita pun akan tentram. Walaupun kita tidak termasuk orang yang kaya harta, tapi jiwa kita selalu kaya, tenang dan kuat. Harta itu akan Allah cukupkan di dalam jiwa kita. Allah punya cara tersendiri untuk mengatur kehidupan kita dan membuat jiwa kita tenang. Seperti jiwa Rasulullah SAW. Hidup beliau selalu sederhana, santai, tenang, dan sejahtera setiap saat. Kenapa Rasulullah SAW selalu tenang jiwanya? Apa rahasianya? Karena beliau tidak punya keinginan macam-macam seperti kita. Beliau selalu hidup dengan kebutuhan yang penting-penting saja dan tidak melampaui batas seperti kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing jiwanya. Begitu juga kehidupan sahabat-sahabat beliau. Mereka tidak punya keinginan macam-macam. Kehidupan mereka selalu diarahkan untuk mencari ridha Allah semata. Siang dan malam hati mereka selalu fokus kepada Allah. Allah sudah ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah. Itulah yang dimaksud radhiyallahu anhum wa radu an. Ini bisa kita lihat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Karena itu jiwa mereka menjadi kaya. Jiwa mereka sudah bisa menampung segala kondisi apapun di dalam hidup ini. Susah dan senang sama saja bagi mereka. Mereka sudah bisa menikmati keduanya karena jiwa mereka sudah benar-benar kaya dan sekaligus kuat. Tapi sayang, banyak manusia, mungkin juga termasuk kita, belum bisa menjalankan kehidupan seperti ini. Maka kebanyakan manusia selalu minta kaya harta, bukan kaya jiwa. Kita sering juga minta umur panjang dan diberikan banyak harta.
agar bisa hidup lama di dunia ini. Itu salah satu kebahagiaan menurut kita. Itu adalah bahagia menurut nafsu. Malah ada amalan kita terkadang tujuannya untuk kepentingan dunia, bukan lagi untuk kepentingan akhirat. Ini namanya nafsu yang terselubung, yang melekat di dalam hati kita. Misalnya, kita rajin salat, rajin puasa, rajin tahajud, rajin baca Quran, rajin zikir, salawat, dan lain-lain. Tapi tujuan kita untuk banyak pahala, lancar rezeki, atau banyak harta. Bukan tujuan untuk mencari ridha Allah semata. Ini contoh nafsu yang terselubung di dalam hati kita. Nafsu itu sangat licik. Begitu juga dengan contoh-contoh lainnya. Padahal kebahagiaan sejati ada pada kekayaan jiwa, bukan pada kekayaan harta. Kekayaan harta selalu diliputi oleh nafsu yang tidak pernah puas dan berakhir pada kesedihan. Itulah permainan nafsu yang tidak pernah kita sadari. Tujuan hidup nafsu untuk mengumpulkan banyak harta, dan tujuan beramal dengan nafsu untuk mengumpulkan banyak pahala. Padahal hidup kita di dunia ini tujuannya hanya satu, yaitu untuk mencari ridha Allah semata lewat ibadah kita. Itulah keikhlasan tertinggi hubungan kita dengan Allah. Karena itu, mulai sekarang, arahkanlah akal kita dan juga nafsu kita kepada roh. Sehingga suatu saat nanti roh kita akan mudah kembali kepada Allah. Walaupun hal ini bukan perkara mudah, kecuali bagi orang yang sudah mampu melewati dimensi akal dan menuju ke dimensi roh. Namun, kita harus tetap berdoa dan berusaha semaksimal mungkin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing akal kita dan nafsu kita untuk bisa naik kepada dimensi roh. Oleh karena itu, tingkatkanlah kualitas spiritualmu setiap saat agar jiwamu selalu merasa besar, puas, tenang, kaya dan kuat. Berikanlah makanan roh dengan sebanyak-banyaknya. Apakah lewat zikir, salawat, baca Quran, dan lain-lain yang membuat roh kita itu tenang. Lakukan semua itu dengan penuh ikhlas atau dengan mencari ridha Allah semata. Bila kondisi ini sudah Anda dapatkan, berarti jiwa Anda sudah benar-benar kaya dan merdeka. Banyak harta atau tidak, hidup Anda tetap santai, merdeka, dan tenang. Begitulah kehidupan yang dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Dengan demikian, jiwa kita tenang lahir dan batin. Karena jiwa kita tidak lagi terikat dengan dunia dan harta, tapi sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud kaya jiwa. Kaya yang membuat jiwa kita selalu sehat, tenang lahir dan batin. Kita juga tidak lagi merasa iri kepada siapapun. Disinilah perbedaannya orang kaya jiwa dengan orang kaya harta. Demikian, semoga tausiah ini bisa bermanfaat. Hanya kepada Allah lah semua kita berserah diri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.